Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan makan. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Sa'diyah dengan NIM 2309010119. Saya Syauqi Al-Faiz dengan NIM 2309011046. Saya Salsabila dengan NIM 2309011137. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi terkait gangguan psikologis, yaitu gangguan makan yang bisa kita kenal dengan eating disorder. Gangguan makan, eating disorder, merupakan kondisi kesehatan mental yang serius dan kompleks yang ditandai dengan perilaku makanan yang tidak normal dan tidak sehat, seringkali disertai dengan gangguan emosi yang signifikan. Nah, gangguan ini melibatkan obsesi terhadap makanan, berat badan, dan bentuk tubuh, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Gangguan makan ini lebih dari sekedar masalah pola makan. Ini adalah masalah psikologis yang perlu tindak medis dan psikologis. Di dalam DSM-5 yang bisa kita artikan dengan diagnosis and statistic manual of mental disorder. Nah, ada 3 jenis gangguan makan. Yang pertama itu ada anoreksia nervosa, lalu ada bulimia nervosa, dan ada gangguan takut akan gemuk, ini buying disorder. Nah, anoreksia nervosa di dalam DSM-5 ada 3 kriteria. Yang pertama itu ada kriteria A, yaitu perilaku. Nah, perilaku pada kriteria ini merujuk pada pembatasan energi kalori yang disengaja. Individu dengan anoreksia nervosa secara aktif memilih untuk makan jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan tubuh mereka. Tujuannya ya untuk mencapai ataupun untuk mempertahankan berat badan yang secara pandangan klinis itu sangat-sangat tidak sehat atau tidak memenuhi proporsi tubuh ideal yang sehat. Lalu kriteria B, emosional. Kriteria ini masuk ke dalam motif utama di balik perilaku pembatasan, yang dimana individu dengan anoreksia nervosa memiliki ketakutan yang sangat intens terhadap kenaikan berat badan untuk menjadi gemuk. Ketakutan ini begitu kuat sehingga mendorong mereka untuk terus membatasi asupan makanan, bahkan mereka sudah berada di ambang kekurangan gizi. Lalu kriteria yang ketiga, kognitif. Ini adalah inti dari gangguan anoreksia nervosa, yaitu adanya distorsi citra tubuh, body image disturbance. Individu dengan anoreksia nervosa tidak melihat tubuh mereka secara realistis. Meskipun mereka kurus secara ekstrim, mereka meyakini bahwa mereka terlalu gemuk atau merasa bahwa mereka masih perlu adanya bagian tubuh yang perlu dikecilkan. Dan itu ada harga diri self-worth. Mereka sangat bergantung pada berat dan bentuk tubuh. Mereka juga sering menyangkal atau tidak menyadari betapa parahnya kondisi mereka pada saat ini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tema saya sebelumnya tentang gangguan makan dan juga jenis-jenis gangguan makan, yaitu ada anoreksia nervosa tadinya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan 2 jenis lagi dari gangguan makan yang cukup sering terjadi, yaitu ada bulimia nervosa dan juga binge eating disorder. Pertama kita akan bahas dulu tentang bulimia nervosa. Jadi apa sih bulimia nervosa ini? Bulimia nervosa ini adalah gangguan makan di mana seseorang makan yang sangat banyak, tetapi kemudian dia dengan sengaja memuntahkan makanan apa yang sudah dia makan. Kenapa? Agar berat badan dia itu tidak naik. Jadi orang yang mengalami bulimia ini biasanya tuh punya ketakutan yang berlebihan akan kegemukan dan sangat memperhatikan bentuk tubuhnya. Jadi mereka itu benar-benar berusaha yang keras biar tubuhnya itu tetap ideal, meskipun dengan cara yang mereka lakukan itu dengan tidak sehat.
Jadi, bulimia ini ditandai dengan perilaku makanan berlebihan secara berulang, kemudian diikuti dengan usaha mereka yang ekstrim untuk menghilangkan efek apa yang mereka makan tadi. Biasanya yang dilakukan itu dengan muntah sengaja, berpuasa, dan olahraga serta minum obat langsing. Jadi yang menariknya dari bulimia nervosa ini, gangguan ini itu lebih sering dialami oleh perempuan, terutama tuh pada remaja dan juga dewasa muda. Sering kita lihat sekarang pada Gen Z, apalagi perempuan. Nah, mereka itu kayak eh, kayak mereka setiap makan tuh kayak naik timbangan. Mereka lihat berapa kilo mereka sudah naik. Dan kalau misalnya mereka naik lebih banyak, mereka itu pasti akan bilang gini, aku besok mau diet lah, gitu. Pasti mereka akan melakukan segala cara untuk menurunkan berat badan mereka. Selanjutnya saya akan bahas tentang binge eating disorder atau disingkat dengan BED. Nah, kalau gangguan ini orangnya juga makan dalam jumlah yang banyak. Tetapi bedanya dengan bulimia yaitu mereka tidak memuntahkan kembali makanan apa yang sudah mereka makan. Nah, jadi penderita BED ini dia cenderung makan berlebihan dalam waktu singkat. Bahkan kayak mereka nggak lapar tuh mereka pun tetap makan kayak gitu. Mereka juga kayak sering nggak bisa mengontrol diri pas makan, dan akhirnya mereka tuh merasa bersalah dan juga malu terhadap dirinya sendiri karena makan terlalu berlebihan. Gangguan ini juga lebih banyak dialami oleh perempuan. Jadi kalau misalnya binge eating disorder ini tidak bisa diatasi, bisa menyebabkan obesitas, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan juga penyakit jantung. Jadi ada beberapa gejala dari binge eating disorder itu. Yang pertama tuh ada mereka makan dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Dan yang kedua, mereka tuh ngerasa kehilangan kontrol ketika mereka makan. Habis itu yang ketiga itu mereka tetap makan walaupun mereka tuh sudah ngerasa kenyang gitu. Nah, di sini jadi kita bisa lihat kalau penderita BED ini juga punya masalah dengan kontrol diri dan juga emosi, sama halnya dengan bulimia. Tetapi mereka nggak melakukan usaha yang mengeluarkan makanan apa yang sudah mereka makan. Jadi, itu penjelasan dari saya tentang bulimia nervosa dan binge eating disorder. Dua-duanya itu sama-sama termasuk jenis-jenis gangguan makan yang berhubungan dengan emosi, tekanan sosial, dan cara seseorang memandang tubuhnya sendiri. Karena itu, penting banget buat kita semua untuk menjaga pola makan dengan sehat, lebih menghargai tubuh sendiri, dan jangan terlalu keras menilai diri hanya dari penampilan saja. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas bagian berikutnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan makan. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis berkaitan dengan aspek genetik, fisiologis, dan neurokimia tubuh yang dapat meningkatkan risiko gangguan makan. Individu yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat gangguan makan atau gangguan mental lain seperti depresi, kecemasan, cenderung lebih rentan mengalaminya. Kian, faktor biologis menjadi salah satu dasar internal yang memperkuat kecenderungan munculnya gangguan makan. Dengan kata lain, faktor sosial kultural berperan besar dalam membentuk citra tubuh negatif yang menjadi pemicu gangguan makan. Yang kedua, faktor sosial kultural. Faktor sosial kultural memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya persepsi tubuh dan perilaku makan. Standar kecantikan yang menganggap tubuh kurus sebagai bentuk ideal mendorong banyak individu untuk menyesuaikan diri dengan norma tersebut. Yang ketiga, faktor psikologis. Secara psikologis, gangguan makan seringkali berakar dari masalah emosi dan kepribadian. Individu yang memiliki harga diri rendah atau low self-esteem, perfeksionisme tinggi, serta kesulitan mengendalikan emosi lebih berisiko mengalami gangguan makan. Ketidakpuasan terhadap tubuh menjadi mediator utama yang mendorong individu untuk mengontrol berat badan secara ekstrim. Dalam banyak kasus yang terjadi, perilaku makan dijadikan sarana untuk mengatasi stres, rasa bersalah, atau kecemasan.
Misalnya, individu dengan anoreksia merasa memiliki kendali atas hidupnya dengan cara mengontrol makan yang dikonsumsi. Sementara itu, individu dengan bulimia atau big eating cenderung menggunakan makanan sebagai pelarian emosional. Dengan demikian, gangguan makan merupakan cerminan dari konflik psikologis yang belum terselesaikan. Terakhir, faktor keluarga. Faktor keluarga menjadi lingkungan yang paling dekat yang dapat mempengaruhi perkembangan perilaku makan individu. Orang tua dengan pola asuh otoriter atau kurangnya dukungan emosional serta sering mengomentari bentuk tubuh anak dapat meningkatkan risiko gangguan makan. Dalam keluarga dengan komunikasi yang buruk atau sering terjadi konflik, anak mungkin menggunakan kontrol terhadap makan sebagai cara melampiaskan tekanan psikologisnya. Selain itu, perilaku modeling atau meniru juga berperan penting apabila orang tua sering melakukan diet ekstrim atau tidak kepuasan terhadap dirinya. Nah, berikutnya itu penanganan gangguan makan. Gangguan makan memerlukan penanganan yang bersifat multidisipliner karena melibatkan aspek biologis, psikologis, dan sosial. Beberapa cara penanganan untuk gangguan makan. Yang pertama itu psikoterapi. Psikoterapi merupakan bentuk penanganan utama dari gangguan makanan. Pendekatan terapi yang paling sering digunakan adalah CBT atau terapi kognitif perilaku. Selain CBT, terapi interpersonal atau interpersonal terapi juga efektif digunakan, terutama bila gangguan makan dipicu oleh masalah hubungan sosial, seperti konflik keluarga atau tekanan lingkungan. Yang kedua itu obat-obatan atau terapi farmakologis. Terapi obat-obatan umumnya digunakan sebagai pendamping psikoterapi, bukan sebagai pengobatan tunggal. Penggunaan obat-obat ditunjukkan untuk mengatasi gejala psikologis yang menyertai gangguan makan, seperti depresi, kecemasan, atau obsesi berlebihan terhadap makanan. Jenis obat yang sering digunakan yaitu antidepressant, golongan SSRI, atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Yang terakhir, konseling gizi. Konseling gizi merupakan komponen paling dalam menangani gangguan makanan karena pasien seringkali mengalami kekurangan nutrisi atau pola makan yang tidak seimbang. Peran ahli gizi adalah membantu pasien memahami pentingnya asupan gizi yang cukup dan menentukan proses pemulihan berat badan secara bertahap. Konseling ini meliputi edukasi tentang pola makan seimbang, pengaturan jadwal makan, serta strategi untuk mengatasi rasa takut terhadap makanan tertentu.